Selamat pagi, siang, malam, Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Tegar Pribadi Putra dengan NIM 28026816676. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami untuk tujuan ujian akhir dari mata kuliah Karakter Building Pancasila. Judul proyek kami ini adalah membangun budaya digital sehat Gen Z. Nah, di mana ini terintegrasi juga pada nilai-nilai Pancasila di era media sosial. Nah, di sini eh, ada beberapa topik yang memang sudah dipersyaratkan pada ujian akhir. Yang pertama adalah latar belakang, yang kemudian rumusan masalah, selanjutnya hasil temuan, kemudian juga solusi, kesimpulan, dan juga refleksi pribadi. Nah, untuk yang pertama, mereka ini berangkat dari sebuah krisis yang tak terlihat, ya, ya ini biasanya kita sebut sebagai kesehatan mental. Eh, Film ini memang sangat relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut dengan SDGs, khususnya pada nomor 3 yang kita fokuskan yaitu pada kehidupan sehat dan sejahtera, di mana kondisi ini memang bukan lagi sekedar asumsi, melainkan didukung oleh data yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Nah, di mana di sini berdasarkan data Risdakdes tahun 2023 mencatat adanya lonjakan prevalensi gangguan mental di Indonesia dari yang tadinya 9,8% menjadi 20%. Eh, Memang ini cukup lumayan tinggi juga ya karena naik sebesar 10,2% dalam waktu eh, 1 tahun. Nah, kemudian eh, Gen Z yaitu yang berkelompok usia 12 hingga 27 tahun pada tahun 2023 menjadi kelompok yang terdampak. Nah, dari salah satu survei juga yang kita cuplik eh, INAMHS tahun 2022 bahkan menunjukkan eh, sepertiga dari remaja kita mengalami tekanan psikologis. Nah, kalau kita bicara masalah akar masalahnya, itu cukup kompleks ya. Mulai dari interaksi sosial yang minim akibat pandemi pada saat itu, karena kan memang 2022 itu masih pandemi COVID-19. Kemudian apa paparan ya, itu tidak terlepas dari paparan gawai yang tanpa pendampingan orang tua kepada anak itu juga cukup mengkhawatirkan juga karena adanya memang pergeseran interaksi sosial pada saat itu hingga sampai pada orang tua yang rentan terhadap sasaran hoax karena kesenjangan literasi digital. Nah, selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah yang kita coba fokuskan. Yang pertama adalah bagaimana tingkat paparan atau screen time mempengaruhi kesehatan mental, stres, cemas, depresi mahasiswa generasi Z. Yang kemudian, yang kedua adalah apa saja konsekuensi negatif dari penggunaan media sosial yang intensif terhadap interaksi sosial dan kesejahteraan mental. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan dan keadilan sosial dapat membantu kita membentuk budaya digital yang lebih sehat. Nah, selanjutnya hasil temuan kami secara umum
Memang kami menemukan bahwa mayoritas responden dari generasi Z pernah mengalami kecemasan akibat media sosial. Nah, itu mulai dari takut ketinggalan atau fear of missing out atau FOMO disingkat, hingga gangguan tidur akibat kebiasaan scrolling berlebihan di malam hari. Memang kebiasaan ini cukup nyata ya kita rasakan, di mana apabila kita mau apa namanya tidur, biasanya kalau kita udah megang HP itu tidak akan terasa tiba-tiba sudah jam 12, jam 1 dan seterusnya. Nah, kami juga menemukan adanya pergeseran cara berinteraksi di mana banyak anak muda sekarang itu merasa lebih nyaman berkomunikasi secara virtual dibanding tatap muka. Ya, itu dari secara umum eh, teman-teman kelompok kami temukan lebih dari 50% seperti itu. Nah, kemudian secara pribadi dalam observasi yang saya coba lakukan dalam wawancara yang saya lakukan dengan salah satu narasumber, di mana ia bekerja sebagai pekerja kreatif di salah satu industri digital. Dia di generasi Z juga, dan saya melihat bahwa dari narasumber juga menceritakan bahwa dia karena tuntutan profesional, dia bisa memegang gawai atau mungkin apa namanya media digital itu sampai dengan lebih dari 8 jam. Bisa dibayangkan gitu ya. Nah, jadi gawai ini tidak hanya HP ya, maksudnya komputer, laptop itu termasuk gawai juga. Dan juga yang kedua itu karena tuntutan atau ekspektasi profesional juga eh, mesti tampil sempurna. Jadi memang kan karena tuntutan kerjaan ada di situ target-target tertentu yang mengharuskan kita ya mau gak mau harus bisa mencapai atau melebihi target begitu. Yang selanjutnya adalah solusi ya. Nah, ini melihat kompleksitas masalah yang ada, yang sudah kami temukan, solusi yang bisa kami tawarkan memang bukanlah anti teknologi ya, karena ini merupakan sudah zamannya untuk mengarah ke digitalisasi atau menggunakan teknologi yang ada. Nah, justru di sini juga kami menawarkan melalui fondasi yaitu adalah edukasi dan penguatan karakter yang berlandaskan Pancasila seperti yang dilakukan oleh BINUS. Ya, mulai dari dikasih eh, pemahaman, pembelajaran terkait dengan bagaimana cara membentuk karakter itu eh, berlandaskan Pancasila seperti itu. Bahkan sampai membuat proyek eh, yang berkaitan dengannya. Nah, terus strategi yang coba kami usulkan juga ini yang pertama di level individu. eh, Memang perlu adanya dari kita untuk meningkatkan kesadaran diri atau mengenali bagaimana pemicu stres itu bisa muncul ya. Dan yang kedua itu mulai memanfaatkan media sosial untuk hal yang lebih produktif, seperti mengembangkan keterampilan dan lain sebagainya. Nah, di level komunitas, ini perlu diadakan memang pelatihan-pelatihan atau workshop kampanye mengenai literasi digital dan kesehatan mental. Dan yang terpenting memang semua itu harus dilandasi oleh etika Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai pedoman kita dalam berinteraksi dan bersikap di dunia maya. Nah, selanjutnya, eh, untuk refleksi pribadi bagi saya, bagian terpenting dari proyek ini adalah
perjalanan dari awal hingga akhir ya untuk dalam pengerjaan proyek. Mana awalnya memang saya memandang isu ini sebagai akibat sederhana saja dari manajemen waktu yang kurang baik dari diri. Namun ternyata saya terbuka ya lebih ke arah di mana eh, ternyata apa namanya masalah ini tuh berangkat memang dari diri pribadi. Karena kebiasaan diri yang kurang baik memang akan memicu suatu hal yang kurang baik juga. Ya dalam hal ini tadi ya, seperti scrolling-scrolling di media sosial, menggunakan gawai, membiarkan diri kita itu merasa kurang cemas atau iri terhadap konten-konten yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, sebenarnya secara tidak sadar juga itu apa kita menunjukkan bahwa kita itu sendiri tidak adil dan tidak beradab pada kesehatan mental kita sendiri. Nah, karena itulah sebenarnya eh, saya menyadari bahwa itu ada itulah batasan digital yang perlu kita canangkan gitu ya dalam diri kita pribadi. Seperti aksi nyatanya adalah mematikan notifikasi yang tidak esensial dan meluangkan waktu tanpa gawai sebelum tidur, minimal seperti itu. Dan saya sudah mencobanya dan alhamdulillah memang cukup baik dalam apa namanya dampak yang saya terima dari melakukan itu. Dan proyek ini juga mengajarkan pada saya bahwa media sosial itu adalah alat ya, bukan sebagai apa namanya bukan sebagai subjek ya, tapi jadi objek. Yang subjeknya adalah kita. Sebagai penutup, mungkin memang media sosial itu adalah alat yang memiliki dua sisi. Dampaknya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya dengan fondasi literasi digital yang kuat memang dan penguatan karakter berdasarkan Pancasila, kita bisa mengubahnya menjadi alat pemberdayaan, bukan sumber tekanan. Oke, baik. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih.